besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Dia telah berjanji dan sanggup menenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang deklarasikan saudara. Yes, yes. Yang telah berjanji dan sanggup Dia sanggup bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan, kami percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya bersorak bagi Tuhan. Yes, amin, haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan yang besar, karena kami tahu Tuhan ketika Engkau berfirman, hal-hal yang besar Tuhan diungkapkan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu ini kecil tetapi ditugaskan memberitakan hal yang besar. Jadi tolong hamba-Mu, biar Tuhan yang besar berfirman bagi kami, perlengkapi kami, sentuh kami, dobrak kami, terobos kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oh, luar biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya memulai khotbah saya dengan berterima kasih buat gereja ini. Ya walaupun Bapak dan Ibu Gembala sedang tidak ada, tapi beberapa waktu lalu kami dengan beberapa hamba-hamba Tuhan lain dari Sulawesi Selatan, kami ditahbiskan sebagai pendeta penuh. Jadi nah, ini isunya bukan karena saya pendeta penuhnya, tapi kalau saya mengingat semua ini, saya selalu saya kurang apa ya? Kayaknya saya selalu kekurangan kata untuk berterima kasih sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Karena saya ingat sekali gitu, diangkat jadi pejabat di gereja ini tuh inisiasinya itu dari Ibu Gembala. Jadi Ibu Gembala yang apa? Kamu itu sudah pergi kemana-mana, terus kamu tidak punya surat, kamu jadi pejabat saja di gereja kami. Waktu itu gereja ini belum di sini ya, masih di Ismail. Terus kemudian waktu saya rintis jemaat, kemudian cerita-cerita, waktu itu kita masih pelayanan di tempat kerjanya, di kantornya Pak Gembala, tiap hari Sabtu sebelum COVID waktu itu. Pak Gembala juga yang yang menginisiasi saya untuk bisa, ayo cepat ketemu sama ketua BPD dan segala macam. Maksudnya ya saudara kenal lah Pak Lukmanto, orang yang gercep gitu. Jadi saya dipertemukan dengan ketua BPD dan segala macam. Jadi kalau bisa
saya merasa di gereja ini saya dipercaya sekali. Gitu, maksudnya dengan segala kekurangan saya ya. Saya nggak usah bilang kelebihan, dengan segala kekurangan saya lah. Dengan segala kekurangan saya merasa bahwa Pak Gembala dan Ibu Gembala dengan cara mereka yang unik itu telah mendorong saya dengan begitu jauh. Gitu. Jadi saudara harus tahu di gereja ini banyak sekali pejabat, banyak. Ini gereja ini banyak pejabatnya loh saudara. Berarti orang-orangnya hebat-hebat semua. Karena pejabatnya banyak. Saya salah satu yang diangkat dari situ dan kemudian bisa sampai direkomendasikan oleh Pak Gembala jadi pendeta penuh. Saya tidak tahu, harus bilang rasa terima kasih saja tidak cukup. Kalau ingat bagaimana dorongan-dorongan dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan terlebih gereja ini. Gitu. Jadi saya berterima kasih buat saudara, buat jemaat GBI BFC. Anda orang-orang yang sukar dilupakan. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini kayak sudah mau habis khotbah saja. Sudah Tuhan Yesus memberkati. Berhubungan dengan itu Bapak Ibu, maka saya akan mengkhotbahkan kepada saudara hari ini tentang jangan takut percaya kepada Tuhan. Kalau saudara suka sama judul khotbah, maka judul khotbahnya adalah jangan takut percaya kepada Tuhan. Kenapa ambil judul khotbah kayak begitu Pak? Ya karena memang pada kenyataannya kita ini suka takut percaya pada Tuhan. Kita takut percaya kepada Tuhan. Kita takut beriman kepada Tuhan. Area iman itu sepanjang menguntungkan kepentingan kita, kita senang. Tetapi ketika dia mulai challenge kita untuk melihat sesuatu yang lebih daripada apa yang menjadi kepentingan kita, maka area iman itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan kemudian kita mulai meragukan Tuhan di situ. Apalagi kalau keadaan kita adalah keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan yang tidak mendukung untuk iman itu bisa menjadi sesuatu yang paling tidak dalam samar bayangan kita lihat bisalah kayaknya. Tapi ternyata disitulah kita diuji bahwa kita tidak boleh takut percaya kepada Tuhan. Jangan takut percaya kepada Tuhan. Kasih tahu kiri kanannya, jangan kau takut percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Tidak boleh takut percaya kepada Tuhan. Bilang bisik-bisik, jangan takut kok percaya kepada Tuhan. Jangan takut saudara-saudara. Sebentar kita akan lihat kenapa kita itu punya alasan takut percaya kepada Tuhan. Ada ayat sederhana yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 56 ayatnya yang kalau di Alkitab biasa, dia di ayat 5, tapi kalau di HP dia ayat 4. Gitu. Mazmur 56 ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Saudara baca, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi, saudara-saudara, di situ saja dulu, berhenti saya di sini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Sentral dari ayat ini adalah pernyataan pemazmur yang berkata bahwa dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena dia telah mengalahkan hal-hal yang membuat mereka takut percaya. Yang membuat pemazmur takut percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita takut percaya kepada Tuhan? Perhatikan kata di awal ayat ini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Apa itu firman saudara? Firman itu adalah perkataan Allah. Tapi rupanya perkataan ini yang kita takut percaya. Perkataan ini yang kita takut percaya. Kenapa kita takut percaya perkataan Tuhan? Karena kita ini ternyata sudah banyak dilukai dengan kata-kata. Ayub itu dilukai dengan luka fisik. Tuhan izinkan dia dilukai dengan luka fisik. Tetapi dewasa ini banyak orang, bahkan orang percaya, itu dilukai dengan kata-kata. Kita banyak terluka dengan kata-kata. Mau tahu, dalam dunia internet, netizen plus 62,
adalah netizen yang paling garang dalam menyerang orang. Kenapa? Karena netizen plus 62 ini sudah terlalu banyak dihina. Dan kemudian mereka menghina diri mereka sendiri. Ya kan? Mereka kemudian menghina diri mereka sendiri. Kita ini karena terlalu banyak dilukai dengan kata-kata, sehingga perkataan itu menjadi sesuatu problem buat kita. Kita terbentuk menjadi orang yang tidak mudah percaya. Kita dibentuk menjadi orang yang tidak mudah untuk berharap. Apalagi kalau itu cuma sebatas kata. Kita tidak mudah. Bahkan dalam kehidupan pernikahan pun, rasa-rasa kalau pasangan kita bilang, aku sayang padamu, kita langsung curiga loh. Ada apa dia bilang sayang-sayang? Ada apa? Iya, apalagi kalau sudah lanjut usia. Jadi ada cerita, ada opa ini, dia selalu mesra sekali sama dia punya istri. Selalu dia panggil dia punya istri, sayangku, sayangku. Wah, semua orang jadi luar biasa. Opa, mantap. Kita harus tahu resep kemesraan opa. Jadi waktu opa ulang tahun pernikahan yang ke-60, wah, so lebih dari emas. Sudah emas sekali, 60 loh saudara. Ulang tahun pernikahan yang ke-60. Kemudian opa diminta bersaksi. Apa resepnya opa? Kenapa opa bisa mesra sekali sama oma? Setiap kali opa panggil sayang, opa jawab polos. Opa bilang apa? Karena sebenarnya saya sudah lupa siapa dia punya nama. Jadi saya kurang panggil sayang. Jangan-jangan loh saudara. Saya pernah khotbah begini di satu gereja di Jakarta. Terus kemudian ada jemaatnya ketawa sendiri, nyeletuk sendiri saudara. Jemaatnya ibu-ibu, waktu saya bilang begini, khotbah saya bilang gini. Jangan pernah berhenti untuk berkata, I love you kepada pasangan Anda. Wah, ini yang ibu ketawa. Dia ketawa sendiri loh. Dia ketawa sendiri. Yang lain tidak ketawa. Dia ketawa sendiri. Selesai ibadah, ibu itu datang pada saya. Dan ibu itu bilang gini, aduh Pak, saya minta maaf tadi Pak, saya ketawa. Saya bilang, gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Emang kenapa ketawa Bu? Iya Pak. Soalnya suami saya itu kalau saya ngomong begitu dia bilang gini, lo lagi mau apa nih? Lagi mau apa? Suaminya curiga saudara-saudara. Jadi memang kita sukar percaya sama kata-kata. Kemudian tanpa kita sadari, kita juga jadi sukar percaya sama kata-kata Tuhan. Mana saudara lebih percaya? Misalnya dalam kisah ini, ada orang divonis dokter, kanker stadium 2. Lalu kemudian waktu dia keluar, tiba-tiba ada mungkin pasangannya menguatkan dia, pasangannya bilang gini, percaya pada Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia bisa marah loh. Saya dengar pernah ada kesaksian begitu. Dia bisa marah sama istrinya. Tuhan sembuhkan apa? Ini kanker ini sayang. Tidak usah bicara-bicara. Itu bisa marah loh. Dan mereka bertengkar setelah dari dokter. Karena memang sulit percaya. Karena apa? Kita sudah banyak dilukai dan kata-kata. Coba lihat hidup saudara. Kadang-kadang hidup kita itu, kita menabung perkataan-perkataan yang dilepaskan orang buruk. Apalagi ini di Makassar tuh. Kata bodoh itu jadi kata tambahan. Ada kasihan orang baru pindah di Jakarta, orang Batak, baru pindah kerja di Jakarta. Dia tersinggung saudara. Dia tersinggung karena di pekerjaannya dia orang sini kan berkomunikasi begitu. Jadi dia curhat sama dia punya teman. Gimana lah ini teman kita satu ini. Masa aku baru masuk kerja dibilangnya lah aku bodoh. Sedikit-sedikit dibilangnya lah aku bodoh. Aku tak bisa itu dibilang-bilang begitu. Wah langsung temannya bilang gini. Bukan, tidak begitu maksudnya tolo. Coba ini dia tambah tersinggung lagi. Kan dibilang tolo. Akhirnya ditahu bilang ya begitulah. Karena memang kita ini dilukai dan kata-kata. Saya ingat sekali ada teman saya yang kemudian jatuh dalam dosa gay. Setelah ditelisik. Karena bapaknya suka panggil dia bencong. Iya. Bapaknya kalau marah, bapaknya selalu tidak tahu itu bapaknya dapat ide dari mana. Tapi bapaknya setiap kali marah selalu mengakhiri dengan kalimat begini. Pokoknya apa saja, dia lagi pidato apa saja di rumah dan dia akan bilang begini, bencong kau. Selalu begitu. Dia mau marah soal Indomie tidak dimasak baik,
dia mau marah soal tidak pel rumah, dia mau marah soal itu anak di sekolah bikin masalah. Pokoknya kata-kata terakhirnya, bencong kau. Dan itu anak jadi begitu memang. Dia jadi gay. Wah, karena itu. Kata-kata tuh. Tapi lihat ini Raja Daud. Lihat ini pemazmur. Pemazmur bilang begini. Pemazmur bilang bahwa kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Artinya dia bilang gini. Perkataan-perkataan Tuhan itu dia junjung tinggi. Apakah Daud besar dengan perkataan-perkataan yang baik? Tidak juga, saudara. Buktinya, kalau saudara lihat dia diurapi jadi raja, dia kan dilupa sama bapaknya. Bapaknya lebih cenderung ingat kakak-kakaknya. Nanti waktu Samuel tanya, cuma ini ke anakmu. Baru Isai ingat, oh iyo dia ada yang bungsu lagi. Baru diingat. Artinya dengan kemungkinan seperti itu, bisa saja Daud besar dengan kata-kata yang kurang baik. Tapi lihat ini, dia berpegang dan bilang, firman-Nya kupuji. Bapak Ibu, perkataan Tuhan itu harus kita junjung tinggi. Kalau perkataan Tuhan kita junjung tinggi, kita pasti tidak akan takut apapun. Di Mazmur 23 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam terjemahan yang lain dibilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Tapi karena dia menjunjung tinggi perkataan Tuhan. Lihat caranya Daud waktu menghadapi Goliat. Goliat itu datang dengan perlengkapan yang luar biasa. Goliat sampai bilang waktu Daud muncul dengan tongkat, dengan umban, Goliat bilang gini, anjingkah saya? Sampai kau datang dengan barang-barang begitu. Tapi Daud di depan Goliat, dia bahkan tidak presentasikan dirinya sebagai mewakili bangsanya. Dia bilang gini, aku datang dengan nama Tuhan yang hidup. Wih, sebegitunya Daud gitu dengan Tuhan. Sebegitu dia menjunjung tinggi perkataan Tuhan. Saudara, belajar menjunjung tinggi perkataan Tuhan. Makanya renungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 bilang, hanya dengan kamu merenungkan Taurat ini siang dan malam, maka kamu akan berhasil dan beruntung dalam segala jalanmu. Kenapa? Karena kita percaya perkataannya. Kita percaya. Nah, waktu kita percaya, kita tidak takut. Waktu kita tidak takut, kita bahkan bisa bilang gini, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ternyata saudara, waktu kita menjunjung tinggi, kita percaya perkataan firman, kita sudah tidak takut lagi dengan potensi-potensi dari apa saja yang dapat dilakukan orang lain terhadap kita. Amin. Bahwa saudara bisa dilukai kapan saja. Pasangan Anda bisa melukai Anda kapan saja. Anak-anak Anda bisa melukai Anda kapan saja. Orang tua Anda bisa melukai Anda kapan saja. Gembala Anda mungkin bisa juga melukai Anda kapan saja. Ketua sel grup Anda bisa melukai Anda kapan saja. Sahabat baik Anda, orang terdekat Anda bisa melukai Anda kapan saja. Tapi Anda sudah tidak peduli kemungkinan itu karena apa? Waktu kamu menjunjung tinggi perkataan Tuhan, kamu cuma punya keyakinan gini. Apa sih yang dapat dilakukan manusia terhadap saya? Apa coba? Nah, mari kita lihat Yesus. Kalau saudara buka Matius 28 sebelum Yesus naik ke sorga. Aduh, saya cuma pikir begini ya. Kalau Yesus itu tidak selesai dengan dirinya sendiri, dia mungkin kepahitan. Mungkin mau naik ke sorga saja dia kepahitan. Kalau saudara baca, coba kita baca saja ya ayatnya. Matius 28. Ini kan kalau kita baca Matius 28, kita cuma selalu terlihat pada amanat agung. Ayat 17. Ayat 17. Ini Yesus sudah mau naik surga ini. Sudah mau take off. Tiba-tiba di ayat 17 begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oh, bagus ini kalau masih begini. Terus kemudian, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini 12 kurang 1. So tinggal 11. Karena satu berkhianat. Sudah tinggal 11 murid. Di antara 11 murid ini, yang lain menyembah, tapi beberapa orang dari 11 ini ragu-ragu.
Bayangkan saudara, masih ragu sama Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus pada saat-saat terakhir. Mau naik ke sorga. Kalau saya yang jadi Yesus, mungkin saya sudah bilang sama Bapak, saya sudah kode-kode. Papa, kayaknya dipending dulu ini, kita punya waktu keberangkatan ini. Aduh, saya punya pelayanan ternyata belum berhasil benar ini. Saya sudah mau naik, masih ada yang meragukan saya. Kalau yang meragukan itu cuma pengikut, ya oke lah. Ini yang meragukan murid-murid. Murid loh. Murid. Kita saja diragukan sama pasangan kita kecewa minta ampun saudara. Ini murid. Murid. Di saat-saat terakhir, coba saudara bayangkan sudah mau pergi, orang sudah mau meninggal. Terus kasih pesan-pesan terakhir. Terus waktu pesan-pesan terakhirnya kita lihat raut keraguan dari orang-orang yang ditinggalkan pesan terakhir. Kita mau mati kayak apa itu saudara? Ini Yesus sudah mau pergi. Dia masih lihat muridnya ragu-ragu. Aduh. Tapi Yesus tidak begitu kan. Untung bukan saya yang jadi Yesus. Kalau saya yang jadi Yesus, saya minta pending. Minta waktu 3,5 tahun lagi. Tapi tidak saudara. Yesus tetap saja naik ke sorga. Istilahnya Yesus mulai, ngana urusan jo itu soal ngana ragu-ragu terserah. Tapi yang maksudnya dibilang gini. Bayangkan saudara, orang bisa ragukan kita loh. Bahkan kita baik. Coba lihat Yesus. Yesus itu buat kebaikan loh. Kerjanya buat kebaikan. Kerjanya buat kebaikan. Tapi tetap ujungnya adalah apa? Salib. Mati dengan cara yang paling menyedihkan. Terus sudah gitu matinya sama-sama penjahat. Halo? Mati sama-sama penjahat loh saudara. Bagaimana bisa seperti itu? Tapi Yesus sudah menjadi contoh tentang orang yang bilang gini. Saya tidak ragu dengan apa yang orang lain bisa lakukan terhadap saya. Halo? Kalau ada di antara saudara saat ini duduk dan terluka. Duduk dengan penilaian-penilaian orang lain terhadap Anda. Saya mau bilang pada saudara. Agungkanlah perkataan Tuhan. Percayalah sama perkataan Tuhan. Kalau kamu percaya pada perkataan Tuhan. Kamu cuma bisa bilang begini kepada apa yang orang bisa lakukan terhadapmu. Ya apa yang bisa dia lakukan lagi. Paling-paling dia mencoba melukai saya. Paling-paling dia ceritai saya di belakang. Paling-paling mereka buat narasi ini, narasi itu. Oh saudara. Paling-paling cuma segitu kan. Tapi yang paling-paling ini, yang paling kita peduli. Iya. Yang paling-paling ini yang paling kita peduli. Tolong saudara, Tuhan Yesus bilang, Alkitab berkata, hanya dengan melakukan firman. Memuji firman, mempercayai perkataan firman. Kita tidak takut dengan apa yang dilakukan manusia terhadap kita. Nah saudara, kalau saudara sudah sampai pada level ini, percaya pada perkataan Tuhan, maka masuk pada level kedua. Level kedua itu begini, kalau saudara sudah firm pada hal ini, maka saudara punya keyakinan untuk berkata begini, saya orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya orang dikasihi Tuhan. Coba sebut dengan suara keras. Saya orang dikasihi Tuhan. Lebih keras lagi. Sambil pegang dada saudara. Saya orang dikasihi Tuhan. Saya ini setiap pagi sampai pokoknya bukan cuma pagi lah. Ada kesempatan kapanpun itu saya habis mandi atau apa. Setiap kali saya lihat di kaca. Saya selalu berkata. Ini orang disayang sekali sama Tuhan Yesus, tahu ini. Saya selalu seperti itu. Bahkan mungkin kalau saya lagi mau foto-foto begitu ya, tiba-tiba kameranya menghadap ke saya, pasti sebelum foto dalam hati saya selalu disayang sekali sama Tuhan Yesus, tahu ini orang. Maksudnya saya latih diri saya bilang gitu karena begini saudara. Karena ternyata kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan sayang sama kita, kita itu bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Cuma karena kita berpikir Tuhan itu tidak sayang sama kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh.
Kita bisa melakukan hal yang aneh-aneh karena kita merasa bahwa Tuhan tidak sebegitunya sayang kepada kita. Tuhan tidak sebegitunya sayang kepada kita. Coba saudara lihat Saul. Saul itu, dia sudah dibilang, Samuel sudah bilang, tunggu saya. Jangan kamu mempersembahkan korban, tunggu saya. Tapi Saul, gara-gara mulai didesak sama bangsanya, sama rakyatnya. Cepat Moko, itu orang Filistin sudah berkemah, sudah mau siap-siap menyerang kita. Masa kau mau tunggu-tunggu Samuel? Masa kau mau begini? Masa kau mau begitu? Wah. Lalu kemudian Saul apa? Saul memilih tidak taat. Dia kemudian mempersembahkan korban. Baru dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Kalau saudara, banyak orang baca ayat itu, orang bilang begini, salahnya Samuel, kenapa terlambat? Tapi sebenarnya masalahnya ada di Saul. Karena Saul tidak yakin kalau dia dikasihi Tuhan. Kalau saudara yakin kamu dikasihi Tuhan, maka sekalipun pertolongan Tuhan sepertinya akan terlambat. Tetapi kalau kamu yakin kamu dikasihi Tuhan, kamu bakal tahu bahwa Tuhan pasti tepat waktu menolong Anda. Pasti. Saya barusan lihat satu video. Video itu tentang ada ibu-ibu, dia lagi duduk di Dia lagi duduk di kursi di pinggir jalan, di trotoar jalan. Ibu-ibu so tua. Cuma dia punya tongkat itu ada agak jauh dari dia punya tempat duduk. Jadi dia mau berdiri. Terus di dekat-dekat situ, di tiang lampu, ada anak muda yang lagi makan es krim begitu. Terus dia bilang sama itu anak muda, "Nak, tolong dulu itu saya punya tongkat, kasihkan kemari atau kau bantu saya berdirilah untuk ini." Terus itu anak muda sambil makan-makan es krim, itu anak muda, "Oh iya, tunggu Mi." Mungkin dia pikir saya kasih habis dulu es krim, tunggu Mi. Ini Oma kasihan jengkel toh, maksudnya. Lamanya menolong ini. Akhirnya ini Oma, dia dengan sekuat tenaga, dia sorong badannya, dia berdiri, dia jangkau dia punya tongkat, baru dia berdiri. Begitu dia jalan begini, tiba-tiba ada barang jatuh dari atas, kena di kursi tempat tadi dia duduk. Duar! Langsung dia lihat, itu anak muda juga kaget. Terus Oma balik sama ini anak muda, Oma bilang gini, "Thank you. Terima kasih tidak mengambil tongkatku." Karena kalau mungkin tongkatnya diambil, dia santai, dia kena. Kadang-kadang kita juga lihat begitu Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak tepat waktu, Tuhan tidak sayang saya. Padahal Tuhan lagi sayang, cuma kamu tidak tahu ada kemungkinan-kemungkinan apa di situ. Kita disayang Tuhan loh saudara. Coba buka 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi siapa yang lebih dahulu saudara? Tuhan lebih dulu. Bukan kita. Kita tidak pernah punya keinginan yang terlalu kuat untuk mengasihi Tuhan. Kita baru punya keinginan itu karena kita tahu Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Anda bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan telah mengasihi Anda lebih dulu. Anda sadar tidak menyadari hal tersebut. Itulah yang menggerakkan Anda untuk mengasihi Tuhan. Karena pada faktanya, tanpa saudara sadari sekalipun, Tuhan telah lebih dulu mengasihi Anda. Makanya saudara harus bilang, fakta ini, saya ini dikasihi Tuhan. Karena memang dia lebih dulu mengasihi Anda. Kalau dia lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita itu bisa tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, maka yang kedua adalah begini, kita harus belajar mengasihi sesama kita lebih dulu. Belajar mengasihi sesama lebih dulu itu, memang berat saudara. Kadang-kadang kita tidak perlu diingat. Iya, kadang-kadang kita tidak perlu diingat. Untuk upaya-upaya yang kita telah berikan kepada orang. Resikonya tinggi saudara. Coba lihat Musa. Musa itu sayang sekali sama orang Israel. Sayang sama orang yang dia pimpin. Bayangkan saudara. Tuhan mau hukum orang Israel.
Musa datang dan bilang begini, begini Tuhan, jangan kau hukum. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Jangan kau hukum mereka. Bayangkan kok, ada seorang manusia yang kemudian dalam tanda kutip menyadarkan Tuhan dalam kemurkaannya. Dia bilang, lebih baik kau hapus namaku dari kitab kehidupan daripada kau hantam ini bangsa. Jangan. Ini Musa di Alkitab dibilang sebagai orang paling lemah lembut di muka bumi. Kalau cuma orang paling lemah lembut sekelurahan. Ini orang paling lemah lembut di muka bumi loh saudara. Lemah lembut muka bumi. Wih. Tapi coba lihat hasilnya Musa. Saya ingat waktu saya ada di Gunung Nebo. Waktu saya ada di Gunung Nebo. Kita kan ini tour leadernya bilang, oh diperkirakan katanya di sini spotnya itu Musa lihat Kanaan. Dia kasih tunjuk spotnya, berdiri mikir di situ. Ya kita percaya Tom itu, ya, dia tahu tour leadernya. Oh iya, di sini berdiri mak. Nah waktu itu kan masih musim dingin, peralihan lah, sudah akhir-akhir musim dingin. Jadi kabut ya, kurang kelihatan lah si Kanaan itu kan, maksudnya tanah perjanjiannya kurang kelihatan karena kabut. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, tolong izinkan Tuhan supaya tidak tahu bagaimana caranya lah. Saya tahu ini musim dingin, saya di negaranya orang, saya juga tidak tahu ini di negaranya orang kayak apa. Tapi izinkan saya lihat agak-agak lebih jelas lah gitu. Tiba-tiba saudara, entah kenapa, itu kabutnya tiba-tiba pergi. Untuk beberapa menit, wih jadi jelas. Itu sampai tour guide-nya kita lari ke saya. Dia lari lagi ke saya dan dia, itu Pak, itu. Saya lihat. Waktu saya lihat itu kanan, saya tiba-tiba bayangin diri saya Musa. Saudara tahu kenapa Musa tidak masuk? Musa itu, bayangkan ya. Musa itu cuma diperintah sama Tuhan begini. Kamu bilang sama itu, waktu orang Israel minta-minta air toh. Minta-minta air. Mana air? Untuk kesekian kalinya mereka mengeluh. Lalu kemudian Musa berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang gini. Begini, kamu bicara sama itu batu, nanti air keluar. Tapi waktu Musa mau eksekusi itu perintah, dia dengar lagi orang Israel punya keluhan. Dia emosi saudara. Dia emosi, dia ambil tongkat, dia pukul itu batu. Memang air keluar. Tapi dia sudah tidak melakukan perintah Tuhan. Cuma disuruh ngomong, dia pakai pukul. Kadang-kadang saudara mujizat memang terjadi. Cuma karena Tuhan membela kehormatannya. Bukan karena kita saudara. Biasanya pelaku mujizat kadang-kadang tidak dengar-dengaran. Dia pukul pak. Waktu dia pukul langsung Tuhan bilang begini sama Musa. Karena kamu menodai kehormatanku di depan bangsa ini. Maka kalian berdua Musa dan Harun tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa diizinkan melihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo. Nah disitulah saya berdiri di Gunung Nebo. Tiba-tiba melihat diri saya sebagai Musa. Memang tahu saudara. Kalau kita lihat dede. Saya langsung menangis saudara. Karena saya memposisikan diriku sebagai Musa. Saya menangis dan saya bilang gini. Pace, betul. Saya yakin kalau saudara sudah pernah ke sana. Pasti saudara akan lihat itu dan saudara. Pace sekali. Saya cuma bayangkan itu Musa mungkin waktu mau mati kayak tidak rela begitu. Kan di situ dia sudah harus mati. Dia tahu tuh Tuhan mau ambil dia. Tapi mungkin waktu dia lihat, sedekat itu loh, sedekat itu. Itu mungkin kayak, mungkin ya ini, saya ini mengimajinasikan ini gara-gara saya berdiri di situ. Kalau saya jadi Musa mungkin saya akan bilang sama Tuhan, sedikit lagi kok dong, tolong dulu. 40 tahun kak putar-putar tinggal begitu. Yang perlu saudara tahu, Musa itu meninggal dalam keadaan tidak sakit loh. Beda kalau dia naik Gunung Nebo dan dia ngos-ngosan. Kalau dia begitu, so pantas dia mati. Tapi Musa itu didokumentasikan Alkitab sebagai orang yang masih sehat. Matanya saja tidak kabur. Saya belum 50 sudah pakai kacamata, saudara. Musa tidak pakai kacamata. Matanya dibilang masih sehat. Mati dalam keadaan sehat wa'alfiat. Bugar.
umur tua begitu masih naik gunung. Waduh. Tinggal segitu. Tidak jadi masuk. Aduh. Itu karena apa saudara? Kita ini terlalu banyak dengar itu kan. Terlalu apa? Mau belajar mengasihi orang lain itu saudara. Itu memang pelajaran saudara. Tapi setiap kali kita belajar mengasihi orang lain, ingatlah begini. Jangan pernah berpikir bahwa dengan Anda mengasihi orang lain, Anda bakal diingat. Tidak usah. Jauhkanlah pikiran itu dari pemikiran Anda. Anda cuma cukup mengasihi saja. Karena kalau kita seperti itu, kita akan menghitung berapa banyak hal yang telah kita lakukan. Sehingga ada kemungkinan kita tidak taat dan menjadi marah seperti Musa. Belajar mengasihi. Belajar mengasihi. Saya belajar itu mulai dari rumah. Saya belajar dari rumah. Misalnya anak-anak saya begitu ya. Anak-anak saya. Misalnya saya suruh, saya minta tolong. Tolong bikin ini. Kita kan sebagai orang tua itu suka kalau kita perintah. Bikin kau ini, bikin kau itu, gitu. Akhirnya satu kali saya merenung-renung, kenapa ini ya? Kalau setiap kali kita menginstruksikan itu anak-anak itu kayaknya lamban begitu untuk langsung bilang iyo begitu. Karena kita menginstruksikannya dengan ini tuh, komunikasinya kita dengan marah-marah. Cepat kau dulu ya, begini. Akhirnya saya belajar, saya mulai bilang sama saya punya anak. Tolong dulu papa ya. Minta tolong dulu nak. Cucikan dulu piring. Sedikit itu. Padahal banyak sebenarnya. Sedikit itu. Tolong dulu papa kasihan. Papa lagi bikin ini. Memang juga tidak langsung mereka bilang iyo. Ada mereka punya muka yang gitu kan. Biasa. Tapi mereka bikin. Instruksi apa saja. Orang sampai bilang begini. Aduh. Kok itu sebagai bapak, jangan mengemis-mengemis sama anak. Enggak, bukan mengemis. Itu cuma cara berkomunikasi saja. Bahwa saya minta tolong sama mereka. Bukankah Tuhan juga begitu sama kita? Tuhan enggak pernah paksa-paksa saudara loh. Awas loh kamu kalau kamu udah masuk gereja hari Minggu. Awas loh kamu kalau kamu udah kasih perpuluhan. Awas loh kamu kalian. Enggak ada. Walaupun Tuhan ada tercatat di Alkitab akibat-akibat kalau kita tidak taat. Tapi Tuhan tidak pernah teror kita sebegitu-gitunya. Iya kan? Kasihi orang. Bahkan mungkin waktu dia tidak sadar bahwa dia sedang dikasihi. Kasihi saja. Amin. Kasihi saja. Yang terakhir. Begitu saudara mengetahui bahwa kita ini orang yang disayang oleh Tuhan. Maka kita jadi tahu tempat kita itu ada di mana. Di manakah tempat kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan? Nah ini mungkin tidak enak dibilang, tapi saya harus bilang. Ternyata tempat kita itu ada di sini. Matius 10 ayat 16a. Coba kita buka, Matius 10 ayat 16a. Mana Mina? Matius 10 ayat 16a. Ayat 16 sih. Ya itu. Lihat. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ternyata saudara, kalau kita yakin pasti bahwa kita dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tempat orang-orang yang dikasihi Tuhan itu memang di tengah-tengah serigala. Nah kalau saya bilang begini, pastikan kita keberatan tuh. Bagaimana bisa orang disayang dikasih di tengah-tengah serigala? Balik lagi Mazmur 23 Pak Bu. Daud bilang, sekalipun aku lewat lembah bayang-bayang maut. Daud itu orang yang paling yakin kalau dia disayang sama Tuhan. Tapi dia bilang begini, walaupun saya disayang, diizinkannya lah juga aku lewat lembah bayang-bayang maut. Tapi kan perhatian Daud bukan soal lembah bayang-bayang mautnya. Perhatian Daud kepada Dia yang menyertai. Makanya Mazmur 23 tulisannya Tuhan gembalaku. Lah saudara, kalau saudara yakin saudara dikasih Tuhan. Sekalipun saudara tidak dikasih Tuhan misalnya. Saudara mau pilih jadi apa? Mau pilih jadi domba di tengah serigala atau serigala yang sedang mengelilingi domba?
Itu saja pilihannya. Karena kalau saudara mengasihi Tuhan, memang tempat saudara adalah di tengah-tengah serigala. Loh, kita ini ada di dunia, saudara pikir dunia itu apa, saudara? Anda serigala ngasing. Loh, masih bagus kalau serigala, saudara. Ada lagi yang lebih parah. Serigala berbulu domba. Tangkis muka itu. Itu lebih berbahaya loh. Yang berbulu domba itu yang lebih berbahaya. Kalau dibilang serigala, ya kita sudah tahu lah. Kita langsung notice. Oh, serigala ini, serigala ini. Tapi kalau yang berbulu domba, coba mau kok. Tidak ditahu masalahnya. Tapi serigala di dalamnya. Bulunya yang beda. Tebak itu ada di mana? Ini kan. Tapi memang kita kalau dikasih Tuhan, kita ditaruh di situ cuma untuk apa, saudara? Yang pertama, saudara ditaruh di situ untuk menjadi jalan saudara selalu mengalami Tuhan, melihat Tuhan, fokus pada Tuhan. Yang kedua, saudara ditaruh di situ supaya saudara apa? Membagikan fokus saudara kepada Tuhan itu terdampak kepada si serigala-serigala ini. Ya kan? Mana tahu ketika kita berdampak pada serigala-serigala ini kemudian jadi berubah wujud, saudara. Bertobat semua pada mau jadi domba. Haleluya. Iya kan? Kita tidak tahu. Saya ini, saudara, tinggal di waktu ini ya, masih di rumah orang tua. Itu cuma di sebelah kami, di sebelah rumah kami itu keluarganya nano-nano lah, saudara. Maksudnya dalam satu rumah itu ada dua agama di sini. Di sebelah sini itu juga nano-nano juga. Dalam satu rumah ada dua kepercayaan. Walaupun yang percaya Yesus itu tidak mau terlalu kelihatan karena takut bapaknya mengamuk. Gitu ya. Sekeliling kami semuanya bukan Kristen. Ya saya tidak usah sebut siapa apa ya. Pokoknya bukan Kristen aja, gitu. Bukan Kristen. Setiap kali bicara, tidak enak sekali itu kalau kita bergaul. Terus kalau bicara singgung agama, kita pasti punya Tuhan. Tuhannya kita ini pasti jadi bahan lelucon. Dan kita tidak bisa membalas. Karena kita tahu kita ini minor. Tidak bisa membalas. Wah, pokoknya setiap omongan begitu pasti yang dicela Tuhannya kita. Ya mau apa? Kita tidak bisa balas. Minor kan tidak bisa balas. Biar mi. Kita pokoknya biar. Saya waktu itu cuma pikir begini. Tidak bisa kita mau ngomong apa-apa tentang orang ini. Nah, saya punya kesukaan dulu, suka putar lagu. Tape kami besar, waktu itu masih tape ya. Jangan-jangan saudara sudah tidak tahu itu tape yang mana. Tape kami besar, ada di ruang tamu. Nah, saya suka putar lagu rohani. Waktu itu saya SMA, saya baru bertobat. Saya suka sekali putar lagu rohani di tape besar itu. Pagi-pagi gitu. Walaupun tidak terlalu besar ya, tapi ya untuk ukuran pagi-pagi itu sudah besar lah. Gitu. Saya suka, tapi lagu-lagu yang pelan-pelan saja gitu. Kayak lagu-lagu satedu begitu. Gitu kan. Suka putar. Sore-sore menjelang malam saya putar lagi begitu. Saya putar lagi. Ya saya waktu itu berpikir cuma begini. Ya cuma putar-putar lagu. Ternyata yang menurut saya putar-putar lagu ada efeknya. Paling tidak di dua tetangga yang saya tahu. Ini yang saya tahu ya. Tetangga kami yang satu. Yang memang sama sekali tidak ada Kristennya. Tiba-tiba mengetahui bahwa salah satu anak mereka masuk Kristen. Memang anak mereka sudah tidak di Makassar. Tapi masuk Kristen. Kemudian ibunya cerita begini. Mungkin gara-gara suka dengar lagu-lagu pemujaan yang diputar di sini. Lagu-lagu pemujaan katanya. Mungkin gara-gara di sini suka dengar lagu pemujaan. Jadi dia sudah biasa telinganya. Wow. Yang pertama. Yang kedua, tetangga di sebelah saya. Dia kemudian saya lihat di Facebook. Aktif-aktif gereja. Saya kaget. Wah, bagaimana dia bisa gereja? Wah, puji Tuhan. Padahal saya tahu dia bukan itu. Pokoknya aktif lah, aktif. Kemudian kami baku DM gitu. Setelah DM, terus dia bilang begini. Dia cerita pertobatannya. Dia punya pertobatan itu adalah
Dia pergi KKN di Toraja. Terus waktu KKN di Toraja, ada orang putar lagu. Lagu itu sering saya putar di rumah. Lagunya itu, Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Waktu dia dengar itu, tiba-tiba dia menangis di zaman Tuhan, dia bertobat. Tidak ada yang bimbing, tidak ada yang datang sama dia, kau terima Yesus, tidak ada. Dia tiba-tiba bertobat. Terus dia bilang gini, terima kasih Nadance. Kalau dulu di rumahmu tidak ada diputar lagu-lagu begitu, mungkin saya tidak gampang terhubung dengan lagu itu. Tapi gara-gara itu saya bertobat. Wow. Wow. Jadi syukurilah saudara kalau ada di tengah-tengah serigala. Saya dulu suka ditindas kalau bergaul-bergaul. Ya biasa namanya kita Kristen tuh. Suka ditindas-tindas sedikit lah, gitu. Dihina-hina sedikit, ditindas-tindas sedikit, dibuli-buli sedikit-sedikit. Saya bilang sedikit aja lah. Karena saya tidak mau membesar-besarkan itu. Tapi buahnya saudara. Memang mungkin saudara tidak lihat langsung, tapi buahnya. Kita diutus di tengah-tengah serigala. Jangan pandang serigalanya saudara. Pandang pengutusannya. Saya selalu suka kata-katanya Ibu Luna. Ibu Luna suka bilang begini, penugasan ilahi. Wah, kalau kita ada di tengah-tengah serigala, kita sedang melakukan penugasan ilahi. Saudara pun dalam berbisnis kan tidak semua berhadapan dengan orang Kristen. Ya berhadapan juga sih mungkin dengan orang Kristen, tapi kadang-kadang juga Kristen yang dihadapi kan yang berbulu-bulu domba itu kan. Ya, tapi tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Jangan lihat itunya, lihat begini. Saya ada di sini karena saya melaksanakan penugasan ilahi dari Tuhan. Kalau saya melaksanakan penugasan ilahi dari Tuhan, berarti begini. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.